Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita begitu sekali banyak nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji beberapa hal yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita ada di matkul program studi Islam. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri taudan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami Bapak Dr. Cahya Edi Setiawan SPDI MPDI. Kami ucapkan terima kasih dan memohon maaf atas keterlambatan materi karena ada beberapa hal yang tak terduga. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kami dan mohon maaf juga kepada teman-teman kami atas keterlambatan materi yang mungkin dari kemarin sudah pada menunggu ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan kalam dalam studi Islam. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita maka harus mengenal apa itu kalam. Di sini saya menuliskan ilmu kalam adalah disiplin teologi dalam Islam yang berfokus pada pembahasan rasional dan filosofis mengenai dasar-dasar keimanan atau akidah. Atau bisa di paragraf kedua bisa kita pahami juga ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari agama dengan mengedepankan logika daripada dalil. Ya. Kesimpulannya adalah bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari agama berdasarkan rasional atau mengedepankan rasional. Ya. Jadi ilmu kalam apa? Ilmu kalam adalah mempelajari agama berdasarkan rasional atau mengedepankan rasional. Sejarah singkat ilmu kalam. Bos, ilmu kalam ini sejarahnya sangat panjang, jadi saya ringkas aja. Sebenarnya di zaman Utsman bin Affan sudah beberapa masuk ilmu kalam, namun belum menjamur atau belum tersebar luas. Dan awal tersebar luasnya itu di zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang dimana banyaknya masuk budaya dan filsafat Yunani, Persia serta agama-agama lain, sehingga membawa pengaruh pemikiran rasional dan filosofis. Maka dari itu bahwasanya ilmu kalam itu menjamur di pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian lanjut adalah aliran yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Jadi beberapa aliran-aliran yang terpengaruh oleh ilmu kalam adalah Mu'tazilah, yang dikenal sebagai kelompok rasionalis yang percaya bahwa akal memiliki peran besar dalam memahami agama. Mereka memiliki prinsip-prinsip seperti keadilan Tuhan dan kebebasan manusia. Jadi kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang dimana lebih mengutamakan atau mengedepankan rasional daripada wahyu Allah atau syariat agama Islam. Kemudian Asy'ari adalah aliran yang didirikan oleh Abu Hasan Asy'ari. Ya, Asy'ari ini dia 50-50. Jadi nggak mengedepankan banget, tapi dia menggunakan logika untuk mendukung wahyu. Namun beberapa orang atau beberapa pengikutnya dia malah terjerumus ke dalam pengikut yang mengedepankan logika daripada wahyu. Dan bahwasanya Abu Hasan Asy'ari ini dia di sebelum wafat dia menulis buku yang bernama Afana, lupa bukunya namanya apa itu ya. Yang dimana dia menjelaskan bahwasanya pemahamannya dia dahulu itu ada kesalahan. Ya, kitabnya bernama Ana lupa ya. Nanti bisa dicek di WA, bisa dicek di Google ataupun di lainnya. Atau nanti anak share kalau udah nemu. Kemudian Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi. Aliran ini serupa dengan Asy'ari tetapi memberikan porsi yang lebih besar pada akal dalam memahami Tuhan. Ya, jadi Maturidi itu dia lebih memberikan porsi yang lebih besar pada akal dalam memahami Tuhan. Benda Asy'ari dan Maturidi itu nggak jauh beda, sampai di Maturidi lebih mengedepankan akal lagi. Ya, maka ini adalah kaum-kaum yang berbahaya, yang dimana mengutamakan akal daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah boleh mempelajari ilmu kalam? Ya,
Apakah boleh? Maka banyak ulama yang mencela ternyata ya. Banyak referensi yang saya dapatkan bahwasanya ulama itu mencela orang mempelajari ilmu kalam. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dia tegas dalam mencela ilmu kalam. Beliau berkata kepada Arabi bin Sulaiman, "La tastagil bil kalam fa inni atla'tu min ahlil kalam ala ta'til." Janganlah engkau menyibukkan diri dengan ilmu kalam karena aku telah mengamati ahlul kalam dan mereka cenderung melakukan ta'til atau menolak sifat-sifat Allah. Jadi emang pada dasarnya ahlul kalam itu atau orang yang belajar ilmu kalam yang terjerumus dalam ilmu kalam itu mereka beberapa atau mayoritas itu menolak sifat-sifat Allah. Yang dimana sifat-sifat Allah itu serupa dengan sifat manusia secara bahasa. Contoh kayak ghadab, ghadiballahu, Allah itu marah. Ya. Maka kaum-kaum ahlul kalam ini dia menolak sifat marah Allah karena sifat marah itu dimiliki oleh manusia. Dengan dalil laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Maka sifat Allah yang ghadab ini ditaktil oleh beberapa oleh kaum ahlul kalam. Maka maka dari itu ini hal yang dipermasalahkan bahwasanya banyak ahlul kalam itu yang mentaktil sifat-sifat Allah. Padahal ghadab Allah sama ghadab manusia itu berbeda. Secara bahasa sama tapi secara makna itu berbeda. Kemudian para ahlus sunnah sepakat melarang mempelajari ilmu kalam dan mereka sepakat mencela ahlul kalam. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, "Wattafaqa ulama'i salafi min ahli sunnah 'ala naha 'anil jadal wal khusumat fi sifati wa 'ala jazri 'alain khawdi fi ilmil kalam wa ta'lamuh." Para ulama salaf dari kalangan Ahlussunnah bersepakat melarang perdebatan dalam bab sifat Allah dan bersepakat melarang menceburkan diri dalam ilmu kalam dan mempelajarinya. Jadi mayoritas ulama itu bahkan hampir semua ya, ini udah ittifaq nih, udah sepakat bahwasanya para ulama itu mencela atau melarang bagi kita untuk mempelajari ilmu kalam. Lanjut, lantas apa gunanya akal kita ketika kita dilarang untuk menggunakan ilmu kalam? Ya, jadi mempelajari ilmu kalam itu kan menggunakan akal, menggunakan rasional. Dan lantas apa akal kita? Sedangkan Allah Ta'ala banyak di firman-Nya itu berkata, afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun. Banyak ya, berapa dia itu diulang-ulang. Kita disuruh berpikir sama Allah, tapi kita dilarang. Beberapa ulama mencela ilmu kalam. Nah, bahwasanya agama itu memuji akal. Ya, akal dipuji dalam agama namun bukan patokan kebenaran. Karena akal manusia itu terbatas dan tidak akan sanggup mencakup semua hal, terutama dalam hal kekuasaan Allah, sifat Allah, dan ketuhanan dan lain-lainnya. Maka apa gunanya akal kita? Maka akal kita berguna sebagai penguat dalil-dalil yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan, bukan sebagai sumber utama dalam beragama. Ya. Jadi afala ta'qilun la'alakum ta'qilun adalah untuk kita disuruh berpikir kepada Allah agar merenungi yang telah Allah jelaskan, agar merenungi yang telah Rasul sampaikan. Bukan untuk membantah apa yang Allah jelaskan, bukan untuk membantah atau membuat kontra apa yang Rasul sampaikan. Itu gunanya akal kita. Lanjut. Lantas apakah mempelajari ilmu kalam masih relevan di zaman sekarang? Maka ada dua jawaban, iya dan tidak. Tidak relevan bagi orang awam, sebagaimana Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu kalam sama sekali tidak relevan bagi kalangan awam, karena hanya akan membingungkan. Karena bagi orang awam itu akan menjadi suatu malah menjadi bumerang bagi orang-orang awam ketika mempelajari ilmu kalam. Dimana akidah belum kuat, keyakinan belum kuat, mempelajari ilmu kalam itu sangat tidak relevan, sangat tidak disarankan. Kemudian di balik banyak ulama yang mencela ilmu kalam, maka ini menurut opini saya itu relevan bagi kita untuk mempelajari ilmu kalam. Yang pertama atas dua dasar ya. Yang pertama adalah bisa menjadi relevan ketika untuk berdakwah kepada orang-orang yang tidak mempercayai dalil. Jadi pasti kita pernah menemui ya bagaimana beberapa orang yang mereka itu orang kafir atau non muslim, mereka ingin didakwahi atau ingin diberi pencerahan tapi tanpa dalil. Mereka inginnya berdasarkan berdasarkan rasionalitas. Maka dari itu ini pentingnya ilmu kalam kita belajar untuk apa? Untuk seperti ini.
ya, tanpa merubah sifat-sifat Allah, tanpa mentakwil, mentaktil ataupun lainnya yang itu merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, niatkan dalam belajar untuk sebagai pengetahuan ya. Pentingnya pengetahuan agar kita juga tidak terjerumus ya. Maka dari itu pentingnya pengetahuan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal seperti itu. Tapi ingat, hanya sekedar pengetahuan. Jadi menurut saya itu relevan atas dua hal, itu bisa menjadi untuk berdakwah atau untuk pengetahuan, dengan syarat tidak merubah sifat Allah, mentaktil, mentakwil ataupun merubah hal lainnya yang itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan yang Rasul tetapkan atau sampaikan. Jadi mungkin bisa teman-teman, mungkin ada yang bisa atau tidak setuju atau setuju, bisa sampaikan nanti di grup WhatsApp. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa ilmu kalam adalah hal yang sangat dibenci oleh para ulama ya zaman dahulu, karena dalamnya membahas tentang agama dan ketuhanan, yang dimana bahwa agama Islam dan ketuhanan itu tidak bisa dirasionalisasikan. Maka sikap kita sebagai penerus bangsa yang berlandaskan akidah yang benar, pentingnya berhati-hati dalam mempelajari ilmu kalam ya. Jadi penting bagi kita ketika mempelajari ilmu kalam itu berhati-hati ya. Ingat, kita mempelajari untuk berdakwah dan pengetahuan tanpa adanya pengubahan sifat Allah, taktil, takwil maupun lain-lain. Ya mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman, mungkin ada menurut teman-teman ada yang kurang ataupun masih ada hal yang mengganjal ataupun masih ada yang tidak terima dengan opini saya, bisa disampaikan di grup, mari kita berdiskusi bersama-sama. Ya sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.